Morning Church, senang banget ya kita bisa beribadah lagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan berikan kita sekali lagi kesempatan untuk bersama-sama mencari isi hati Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berikan kami satu lagi kesempatan Tuhan. Untuk kami boleh bernafas. Untuk kami boleh memperbaiki keseharian kami Tuhan. Memperbaiki apapun yang belum menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mau merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kau baik Tuhan. Yes. Besar setia
Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan, anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. We want to thank You for Your goodness. You have always been faithful in our life, Lord. Dan kami bersyukur buat seluruh segala yang Tuhan kerjakan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah gagal. Mari pada pagi siang hari ini, Tuhan, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau belajar mendengar kembali firman Tuhan. Mari Bapa, kami berdoa, Roh Kudus yang mengurapi kami dengan hikmat. Berikan kami pewahyuan yang baru, pengertian yang baru, pemahaman yang baru, sehingga kami bisa, Tuhan, menghidupi kehidupan kami dengan sesuatu yang berbeda, karena kami tahu Tuhan punya rencana yang lebih besar buat kehidupan kami, something bigger than ourselves, something bigger than our life on earth. Dan Tuhan, kami berdoa, give us that spirit of wisdom and understanding and revelation, sehingga Tuhan, setiap perkataan-perkataan yang diperkatakan sepanjang khotbah ini, Tuhan, aku berdoa, Tuhan, Roh Kudus yang bekerja, biar Tuhan setiap perkataan yang disampaikan, Tuhan, bisa mengerjakan perkara yang kekal dalam setiap pribadi lepas pribadi. Berubah setiap hati, ya Tuhan, hati yang lemah lembut, hati Tuhan yang mau dibentuk, hati yang mau diajar oleh Tuhan, hati yang mau berubah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Tanpa Tuhan, tanpa pengurapan-Mu, tanpa kuasa-Mu, semua yang dikerjakan hanya menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, bekerja di tengah-tengah kami, kerjakan perkara yang tidak terbatas. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom, puji Tuhan. Senang kembali bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara. Doa kami senantiasa menyertai setiap Bapak Ibu Saudara, semua dalam penyertaan dan anugerah perlindungan Tuhan sendiri saat kita mengarungi masa-masa ini. Saya percaya senantiasa kita punya pengharapan yang pasti, kita punya pengharapan yang tidak tergoyahkan di dalam Kristus Yesus. Semua yang kita alami hari-hari ini semakin menekankan betapa terbatasnya hidup kita di dunia ini, betapa fragilnya hidup kita di dunia ini, dan semakin menyatakan dan meng-highlight betapa Kristus Tuhan yang kita butuhkan lebih dari segalanya dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan lanjutkan khotbah seri yang kita sudah bicarakan dalam beberapa minggu terakhir. It's about the big life questions, and today I want to talk about the final sermon basically of this series. Dan saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan ini. Where am I going? Kemana kita akan pergi, saudara? Jadi kalau seri khotbah ini diawali tentang
who am I? That's the first question that we ask. It's the question of identity. It's the question of origin, that we came from God and we were created in accordance with the likeness and with the image of God. And lalu sesudah itu kita follow juga dengan sebuah pertanyaan atau question yang kita jawab adalah what am I here for? How do I live on earth? How am I supposed to live my life on earth? Dan di sini kita bicara pada dasarnya kita menjawab the question of purpose, the question of meaning of life. Banyak orang hidup di dunia ini, mereka boleh hidup tapi mereka hidup tanpa tujuan, dan sesungguhnya hidup tanpa tujuan adalah sebuah tragedi besar dalam humanity. Dan saat kita membahas dalam dua khotbah, when we unpacked that question, we talk about the discovering the purpose in life, menemukan kembali tujuan hidup ini, dan kita men-split up atau mengkategorisasikan saudara. Tujuan hidup yang pertama adalah tujuan hidup yang primary atau tujuan hidup yang spiritual, yaitu untuk kita kembali diubahkan menuju keserupaan dengan Kristus. Ini adalah tujuan yang terutama, tujuan yang spiritual sifatnya. Lalu juga tujuan yang kedua adalah kita bicara tentang menemukan kembali potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita bisa maksimal, kita hidup bisa berbuah, kita bisa hidup produktif dan penuh, saudara, selama kita hidup di dunia ini, to live to the fullness, and so that we can die empty. Saat kita meninggal, we have nothing else. We are like seperti sebuah cawan yang setelah dituang habis, nothing left for us to share with the world. Dan hari ini the final question is about where am I going? So this question obviously then will lead to more questions about what is waiting for me beyond my grave. Apa yang menanti saya di balik liang kubur saya. More question about what happens basically with life after death. Sesudah kita meninggal, apa yang terjadi? Apakah ada kehidupan di balik kematian kita, saudara? Dan this is a question of destiny. Ini adalah question of destiny, tentang bagaimana, kemana kita akan akhirnya melangkah pada akhirnya. Dan this question of destiny, the answers to these questions, they become foundational to how we can see life through a right perspective. Through an appropriate lens of understanding. Kita bisa memandang hidup kita dengan kacamata yang tepat. Kita bisa menghidupi hidup kita dengan berhikmat. Kita bisa hidupi hidup kita dengan baik dan maksimal selama kita hidup di dunia ini. Dan juga, saudara, untuk kita bisa menempatkan things in the right order of priority. Kita bisa memprioritaskan hidup kita. Karena kalau kita gagal untuk menjawab pertanyaan ini, maka sudah pasti dipastikan bahwa hidup kita akan punya prioritas yang salah. Kita akan memprioritaskan hal-hal yang kita anggap penting, sedangkan ternyata ada hal yang lebih penting dari apa yang kita anggap penting. Jadi, saudara, disinilah pertanyaan ini menjadi krusial untuk kita jawab sebagai gereja Tuhan, sebagai orang Kristen. Nah, saudara, tentunya saat kita bicara tentang pertanyaan ini, we are talking about the subject of death. Kita bicara tentang topik tentang kematian, and the subject of death is not a popular topic to be talked about. It's not a popular sermon to be preached about. Tetapi it is critical because it needs to be talked about when we are trying to unpack this question about where I am going at the end. And it is, the irony is it is not popular to be talked about, even though death is basically is an absolute thing. It is 100% certainty that it will happen in our lives. Kita seringkali avoid talking about death karena we're not really comfortable with talking about death. I want to talk about how to live this life on earth and how I want to live to the fullest and make it the best as possible. And we don't want to talk about death, especially when we feel that we are younger. Kita lebih muda. You know what? It's too far away down there. Mungkin kalau untuk orang-orang yang sudah berumur, mungkin mereka merasa, oh yeah, death is something that they know is getting closer. But when for someone who is
who is younger in age, they feel that nggak usah ngomongin dulu. Saudara tahukah saudara bahwa young people may die and old people must die, dan it's 100% certainty that it will happen. Statistically speaking, kalau kita mau bicara adalah begini, secara statistik, 1 in 1 person will die. 100% setiap kita pasti akan mati. Nah, regardless how or what you believe in death, or regardless of how you understand death, there are some facts and realities about death and facts and realities about humans' life that we really need to understand, and they are actually the facts and realities that are undeniable. Let's open up the Bible. Let's open this up with these two verses from Ecclesiastes 3. Pengkhotbah 3 ayat 11, saudara. Dikatakan begini, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Ayat yang seringkali kita quote ayat yang pertamanya, yang sebagian pertama, He has made everything beautiful. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan seringkali kita definisikan ini adalah indah pada waktunya adalah masa-masa kita hidup di dunia. Ya, it can be true. But if you look at this text in its entirety, then God said, yes, He has made everything beautiful in its time. And because of what? Because He has also set eternity in the human heart. Dengan kata lain, bahwa the reality about life, the reality about death, bahwa poin pertama yang I want to make is this, bahwa human is set for eternity. Human is created for eternity. Bahwa Tuhan mengatakan, Alkitab mencatat, He has set eternity in the human heart. So regardless, semua hidup di dunia ini, terlepas dari hidup kita di dunia ini, tubuh kita yang kita hidupi ini, Tuhan telah menempatkan di dalam hati kita, in the human heart, within us, a projection to eternity. Kita telah diproyeksikan oleh Tuhan kepada kekekalan. Dengan kata lain, bahwa hidup yang kita hidup dalam temporal ini, this is just not it. This is not life. In how God interprets life. This is temporal life, but there is a bigger, a greater, a more meaningful life that God has projected us to go toward. Ada sebuah kehidupan yang lebih besar, yang lebih mulia, yaitu kehidupan yang kekal nanti. Dan Tuhan sudah tetapkan kita, proyeksikan kita kepada kekekalan. Human is set for eternity. Nah, poin yang kedua tentang the subject of human's life and death. Pengkhotbah 12 ayat ke-7 dikatakan begini, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Dengan kata lain, bahwa human will return to his or her essence. Kita manusia akan kembali kepada esensi kita. Esensi kita adalah kita secara fisik, kita terbuat dari debu tanah. Di Alkitab di Kejadian dikatakan bahwa God made human from the dust of the ground. Kata ground di sana Adam, saudara, dari kata root word yang sama, Adam. God made from a human from the dust of the ground, and the dust will return to the dust. Kita mati, saat kita masuk ke dalam liang kubur, didiamkan, kita akan tersisa tulang belulang, semua itu akan menjadi debu tanah, saudara. Kita dibakar, dikremasi, kita akan menjadi debu tanah. Jadi kita akan kembali kepada debu tanah. However, the essence yang lain dari kita manusia, yaitu spirit kita, roh kita, dikatakan apa? Itu tidak kembali ke debu tanah, tetapi roh akan kembali kepada penciptanya, Tuhan, Bapa dari segala roh. Jadi the dust returns to the ground, but the spirit returns to the creator. Dengan kata lain, bahwa roh kita ini akan tetap hidup kekal bersama pencipta kita. That's how we were created to become. That's how we were destined. We will return to the creator. Now, then why does it matter? Kenapa menjadi penting untuk kita membicarakan the subject of death? Kenapa menjadi penting untuk kita bisa memahami tentang hidup kita secara sementara di dunia ini, dan kita memikirkan tentang kematian, apa yang terjadi tentang sesudah kematian? Why is it important to talk about
the ultimate destination, the final destination that you and I are walking toward. Nah, saya mau share 3 alasan yang sangat penting, 3 alasan yang menjelaskan kenapa sebetulnya menjadi penting for us to understand about death, to understand about the final destination that we are all walking towards. Saudara, kita semua boleh memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, umur kita boleh berbeda, sosial ekonomi status kita boleh berbeda, tetapi saudara, kita semua di dalam rute yang sama. Kita semua berjalan dalam rute yang sama. Tidak ada dari kita yang mempunyai jurusan yang lain. Anda boleh punya anak, jumlah anak yang berbeda dari saya, punya kekayaan yang berbeda dari saya, punya skill set yang berbeda, experience yang berbeda dari saya, umur berbeda. Tapi saudara, lokasi kita boleh berbeda, negara kita boleh berbeda, alamat kita boleh berbeda. Tujuan hidup kita, tujuan apa yang kita kerjakan, targetkan, occupation kita boleh berbeda. Tapi kita semua berjalan dalam direction, rute yang sama. Rute kita adalah kekekalan. Tidak ada yang membedakan kita. It's just a matter of when that's gonna happen to every one of us. Nah, why is it important? Why it really matters? Yang pertama adalah yang saya mau bilang begini, kenapa itu menjadi penting untuk kita bicara tentang kematian? Because life on earth is short and uncertain. Hidup kita di dunia begitu pendek dan begitu tidak pasti. Kita seringkali membayangkan, oh ya kita mati 70-80 tahun. Kalau kita mengatakan, kita berpikir 70-80 tahun is a long time. Sebuah masa yang lama untuk kita pikir, wow that's a long time. Tapi saudara, saat Anda membayangkan 70-80 tahun, kalau Anda membandingkan 70-80 tahun, dibandingkan di tengah, di bentangan lautan kekekalan yang tidak terbatas, dari yang tidak terbatas sampai tidak terbatas, maka 70-80 tahun menjadi sangat kecil, menjadi sangat minor, saudara. It will appear no larger than the dust of the earth if it is viewed in comparison to an endless, borderless ocean of eternity. Melihat sesuatu itu seringkali menjadi sesuatu yang sifatnya relatif. Anda menyebut $100 angka yang besar. Tergantung Anda membayangkan $100 itu untuk apa. Kalau Anda membayangkan $100 hanya sebatas $100, yep, it's a large amount of money. Tapi kalau Anda membandingkan $100 dibandingkan $1 trillion, maka $100 menjadi meaningless. And that's how our life is. We view 70-80 years of age itu menjadi sesuatu yang panjang. Tetapi kalau Anda membayangkan bahwa we are human is set for eternity, God has embedded that eternity, set eternity in our hearts. Dalam masa yang kekal, 70-80 tahun menjadi tidak berarti. And life, the reality is, the life on earth is short. However, it is full with uncertainty and fragility. Jadi kehidupan di dunia ini sangat pendek, tetapi dipenuhi dengan segala sesuatu yang fragile. Sifatnya itu, hidup kita itu sangat fragile, sangat tidak pasti. And this life leads to the death that is inevitable and certain. If I can repeat that, life on earth is short, but full with fragility and uncertainty, leading to a death that is certain, inevitable. Alkitab mencatat, Ayub pasal ke-8 ke-9. For we were born only yesterday and know nothing, and our days on earth are but a shadow. Alkitab mengatakan, kita terlahir kemarin, and we know nothing, and our days on earth are but a shadow. Seperti bayangan, saudara. Bayangan yang terlewatkan begitu saja. Ayub 9:25, my days are swifter than a runner. They fly away without a glimpse of joy. Membandingkan dengan seorang pelari berlari begitu cepat. Kehidupan kita, our days are swifter, berlalu begitu cepat dibandingkan pelari. 1 Peter 1:24, for all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall. Manusia itu seperti rumput, dan kemuliaannya seperti bunga. Rumput itu akan mati, bunga itu pasti akan layu, berlalu. Musimnya lewat, bunga itu akan rontok. Jadi saudara, hidup kita seperti begitu kalau kita katakan. Yakobus 4:14.
Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Hidup kita seperti uap, saudara. Kalau kita mandi di kamar mandi, seringkali during winter, then we turn on the hot, nice, warm water, and then akan menguap sesudah Anda keluar itu kamar mandi Anda akan penuh dengan uap. Saudara, Anda tinggal tunggu sekian menit, uap itu akan hilang sendirinya. Hidup kita seperti like a mist that vanishes very quick. Life is short, filled with uncertainty, filled with fragility, leading to the death that is inevitable and certain. Saudara, saya boleh mengquote ini Richard Needham. He once said about this: the 7 ages of men are spills, drills, thrills, bills, ills, pills, and wills. Saya ulangi sekali lagi. The 7 ages of men are spills. Spills itu menggambarkan apa, saudara? When we were infants, saat kita masih bayi, kita tumpahkan segala sesuatu. Spills. And then drills. When we were childhood, when we were playing, trying everything, giving a go on everything, and not knowing about dangers or anything, we'll just do things that we want. Is but drills. And then thrills. When we were being adolescents, saat kita menjadi remaja, anak muda, kita maunya adalah doing something that's fun, doing something that's, sparks your adrenaline, trying to do things that you've never tried before, getting into new adventure experiences, etc. And then bills. When we become more mature, then we start working on our own, mencari uang sendiri, membayar bill sendiri, dan kita menjadi menikah lalu kita punya anak, punya keluarga, our lives is like working, and then for us to pay the bills. And then after that, ills come in. Kita mulai agak bertambah usia, middle age, mulai penyakit bermunculan, ada yang kolesterol sini, ada yang diabetes di sini, ada yang matanya sudah mulai kabur, ada yang middle age, mulai muncul penyakit-penyakit sedikit-sedikit. Saudara ya, habis itu apa saudara? Pills. When we become old age, kita menjadi tua, rentan, kita tidak bisa hidup tanpa obat. Semua orang tua ada obat ini yang harus diminum, ada obat ini yang harus vitamin ini, suplemen ini yang harus diminum. Dan yang terakhir, wills. Anda tulis surat warisan Anda. Untuk Anda meninggalkan segala sesuatu yang Anda sudah bangun di dunia ini, yang Anda tidak bisa bawa saat Anda mati, Anda tinggalkan kepada generasi penerus Anda. Anda tuliskan surat warisan Anda. That's the 7 ages of man. And no matter your background, tidak peduli Anda siapa, kita melalui 7 masa ini yang sama. Spills, drills, thrills, bills, ills, pills, and wills. Jadi life is short, life on earth is short and uncertain. Poin yang kedua saya mau sampaikan, kenapa it matters to talk about death? Because how life on earth is lived is determined by how life beyond earth is viewed. Saya ulangi sekali lagi. How life on earth is lived is determined by how life beyond earth is viewed. Hidup kita hari ini, bagaimana kita menghidupi hidup kita di dunia ini, sangat ditentukan dengan bagaimana kita memahami atau bagaimana kita memandang hidup sesudah kematian kita, saudara. Jadi, a right and accurate view on life after death or after life, it shall transform your entire understanding, your entire view and approach to life on earth. Kalau Anda mempunyai pemahaman yang tepat terhadap kehidupan sesudah kematian, maka itu pasti akan mentransformasi seluruh cara pandang, paradigma, pandangan Anda terhadap dunia hari ini. Dan ini termasuk apa? It will transform your view and understanding about your goals, understanding about your values, your purpose, your relationship. Ini akan mengubah cara Anda berpikir tentang apa yang Anda cari di dunia ini. Goal apa yang Anda mau capai di dunia ini. Value-value apa yang Anda mau hidupi di dunia ini. Ini akan mengubah Anda. Dunia ini menawarkan segala sesuatu adalah, about how you appear.
semua iklan-iklan, kalau Anda tampilkan iklan di TV Anda, iklan tentang kosmetik, tentang perawatan kulit, wajah yang membuat semua yang membuat kelihatannya Anda akan terlihat tetap cantik, Anda akan terlihat tetap lebih muda, akan terlihat tetap ganteng, six pack dan sebagainya. Semua Anda ditampilkan dengan sesuatu yang orang-orang yang muda dan sebagainya, saudara. But kalau kita memahami pemahaman kita tentang kehidupan sesudah kematian, maka kita akan mulai bergeser bahwa istilahnya kita menyadari bahwa we won't stay young forever and we will get old apparently. Eventually we will get old and we will die. Kita akan mempunyai sebuah pengertian yang berbeda. Saat kita memandang tentang tujuan hidup, kita akan berpikir apakah kehidupan kita hanya sebatas mencari uang dan mencari kejayaan dan kemuliaan. Saat kita mulai memikirkan kehidupan sesudah kematian, kita akan berpikir lebih daripada cuma sebatas mencari kemuliaan dan kejayaan atas buat nama kita. Tapi kita akan berpikir untuk kita bekerja, bagaimana kita bisa memberkati banyak orang, bagaimana kita bisa menolong banyak orang, bagaimana kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Anda akan tidak memprioritaskan segala sesuatu terhadap sesuatu yang fana, tetapi Anda akan mulai berpikir, how for me to invest in something that will last. Bagaimana saya bisa menginvestasikan pada karakter, pada nilai-nilai yang sifatnya kekal, attitude Kristus yang sifatnya kekal. Ini akan mengubah. Saat kita memahami pengertian kehidupan sesudah kematian, maka it will transform your attitude towards material possession, your riches and earthly glories. Anda akan memandang kekayaan itu berbeda. Anda akan memandang kekayaan itu bahwa itu adalah sebuah alat untuk Tuhan pakai Anda untuk pekerjaan for the service. You will see wealth as a tool for service to God. Anda akan memahami harta itu Anda tidak bawa harta itu seperti akan dimakan ngengat dan karat, saudara. It will change your response to crisis, adversity. It will change the way you view suffering and grief. Kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari hal-hal kesulitan, adversity, suffering, crisis seperti yang mungkin kita alami hari ini dengan COVID-19. Tetapi kalau kita punya pemahaman yang tepat terhadap kehidupan sesudah kematian, kekekalan yang menanti kita, maka akan mengubah bahwa kita akan memandang bahwa crisis, I may lose lots of money, I may be disadvantaged, I may lose lots of things during this crisis, but I view crisis as something that will shape up my character, shape up my attitude, shape up my heart, membentuk cara berpikir saya, membentuk nilai-nilai karakter saya, membuat saya menjadi semakin seperti Kristus, sehingga itu akan membawa saya lebih berkenan di hadapan Tuhan, mendewasakan saya, mematangkan saya, mempersiapkan saya untuk memasuki hidup saya yang kekal nanti bersama Tuhan. Mempunyai pengertian akan kehidupan sesudah kematian, it will change your definition and pursuance of enjoyment on earth. Anda akan mengubah definisi Anda tentang kenikmatan. Saat Anda memandang hidup sesudah kematian, maka Anda pasti melihat kenikmatan dunia itu sesuatu yang berbeda, dengan cara perspektif yang berbeda. Nah, saudara, saya memberikan Anda ilustrasi. Ilustrasi ini seringkali dipakai dalam banyak literatur, tulisan, ataupun movies atau something TV dan sebagainya, saudara. Bayangkan Anda, just imagine you right now today, you open up a newspaper, Anda buka koran Anda, dan ternyata di koran Anda melihat koran ini adalah 6 bulan dari hari ini. Kalau hari ini Agustus 2020, Anda melihat koran ini, ternyata ini koran yang dipublish dari masa mendatang, saudara. Bayangkanlah seperti ada mesin waktu dan koran itu dikirim dari 6 bulan mendatang kepada your present day. Anda membuka Februari 2021 punya koran. Dan Anda melihat, Anda mulai baca. Dan Anda mulai baca banyak, Anda melihat event-event yang belum terjadi. Stories about events that haven't taken place, that you haven't seen, you haven't experienced yet. Then you come across to the financial section dan Anda melihat, wow, kondisi ekonomi seperti begini ternyata dalam 6 bulan kemudian. Lalu Anda melihat, wow, you come across to the stock market section dan Anda melihat saham-saham tertentu yang ternyata, wow, nilainya ternyata ada yang naik, ada yang turun, ada yang hancur, ada yang flying. Dan Anda berpikir straight away, instantly, you think, wow, if this is true, this comes from 6 months later, then I can make myself lots of money. I probably will buy shares that that are cheaper today, that will go up, that I will know for certain 6 months later it will go up.
then you will get excited straight away. Like, this is it, I can make money straight away. Then you turn on the pages over and over and you come across to the obituary section. Bayangkan, imagine, again, this is just imagination, dalam koran. Zaman sekarang mungkin jarang, saudara, tapi kalau ada koran, kalau zaman dulu di bagian koran itu ada bagian section tentang orang-orang yang sudah mati, yang dimasukkan di koran. Then this man, imagine this man, upon being so excited about, the potential wealth that he's going to make, then he turns to the obituary section and then he sees himself, his picture, his life, his story of his life on the obituary section. He discovers that in 6 months' time, he will die. Then imagine yourself being in that situation. That excitement about you can produce that wealth, that enormous amount of wealth in 6 months' time, then suddenly it will just vaporize. It will just diminish, just knowing the fact that in 6 months' time, you will die. Jadi saudara, this illustration is great, I think, just to give us that perspective. When you understand your death, when you understand the life after death, it will change the way you view life on earth. Apakah orang ini akan, okay, let's make money, 6 months time, I'll make money. Probably not as excited as he was before. He will probably spend time on something that means more than just riches. Saya lumayan orang yang cuman workaholic. I like to work. I can spend hours and hours of working, doing tasks. I'm a task-oriented person. Tapi saudara, saat saya sudah punya anak, saya berpikir dan saya came to realization bahwa life is not about work itself. I'm not saying that work is not important. Tetapi I promise myself that every time I get home, I dump everything and then I spend my time with my family, with Steffi, with Edmund, spend time with them for a good, few hours before Edmund goes to sleep. Then after Edmund goes to sleep, then I can do my own thing. With Steffi, she's working, she's doing things and I'm doing things, and we are sort of spending time together in a way, but doing some things. And for me, putting Edmund to bed every night, praying with him before he goes to sleep, giving him a kiss good night, and then pray with him, etc. For me, that's something that means more than just achievement at work. And again, because I view life more than just, gaining all the accolades and all the accomplishments and all that. I'm not saying accomplishments not important, don't get me wrong. Tapi when we view life after death, then it will shift, it will change the way you view life on earth. Nah saudara, poin yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah kenapa menjadi penting untuk kita bicarakan tentang kematian. Because life beyond earth requires preparation. Hidupan sesudah kematian membutuhkan persiapan. Ibrani 9 ayat 27. Just as people are destined to die once, and after that to face judgment. 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. 1 Peter 4:5. But they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. Saya bicara ayat-ayat ini bicara tentang apa yang terjadi sesudah kematian. Dan begitu banyak Alkitab especially di kitab Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa sudah Anda mati, pada dasarnya Anda akan menghadap pada pengadilan Kristus. We will face judgment. We will appear before the judgment seat of Christ, where we will receive what is due for the things done while in the body. Anda akan dihakimi dan Anda akan menerima apa yang Anda pantas terima untuk hal-hal yang Anda kerjakan selama Anda masih hidup Anda di kemah yang fana ini. We will have to give account to him. Tuhan akan adakan perhitungan.
Life beyond earth involves God's final judgment. It is inevitable. Tidak bisa Anda hindari, di mana kita semua held accountable to God. We are to give account to God for things that we have done, we have delivered on earth in accordance with the standards of God. Dan saudara, penghakiman ini, saudara, ini tidak bisa dipandang sebagai anti terhadap kasih karunia Tuhan. Banyak perdebatan yang mengatakan bahwa istilahnya kasih karunia Tuhan selesai, sudah, Anda pasti akan diselamatkan. Tapi Alkitab mencatat bahwa ada penghakiman di sana. Penghakiman ini bukan anti terhadap kasih karunia. Saudara, kasih karunia telah menyelamatkan kita, kasih karunia telah menebus kita dari dosa, membenarkan kita di hadapan Allah. Tetapi kasih karunia juga diikuti dengan sebuah hidup yang bertanggung jawab, supaya kita bisa menghidupi kehidupan kita sesudah kita menerima kasih karunia tersebut dengan cara yang berkenan di hadapan Allah. Bahwa kasih karunia tersebut bahwa istilahnya telah memungkinkan kita, memberikan kita kesempatan untuk kita menghadapi pengadilan Kristus, untuk kita bertanggung jawab terhadap hidup kita. Karena tanpa kematian Kristus, tanpa kasih karunia, kita semua tidak akan menghadap pengadilan Kristus, karena kita semua akan binasa. Tetapi karena kita menerima, karena ada kasih karunia Kristus, ada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita beroleh kesempatan untuk diubahkan, kita beroleh kesempatan untuk menjadi serupa dengan Kristus, menjadi sempurna seperti Bapa, dan kita mempunyai kesempatan untuk kita menghadap kepada Kristus to give account of how we have lived our life. Now it is reasonable then to say, because it is reasonable to say that facing an ultimate judgment on our lives, it requires preparation. Saudara, saya bukan jurusan law or law degree, tapi saudara, saya terinvolve banyak dengan legal matters dalam pekerjaan saya. Dan when it talks about legal matters, kalau Anda bisa membayangkan itu ya, Anda masuk persidangan dan sebagainya, Anda mengumpulkan fakta, Anda mengumpul case studies, background, dokumen yang Anda print dan sebagainya. Saya seringkali come across di daerah CBD tentunya. Anda bisa melihat orang-orang yang saya tahu ini pasti adalah mereka lawyer, yang mereka bawa barang itu berfolder-folder yang tebal-tebal dan sebagainya, yang mereka masuk ke dalam kantor pengacara, mereka masuk ke dalam ruang pengadilan, mereka memakai baju hakim dan sebagainya. Mereka bawa dokumen yang begitu banyak. Anda kalau duduk dalam sebuah pengadilan, ada namanya bagian penuntutan dan sebagainya, mereka membacakan pledoi, membacakan pembelaan dan sebagainya. Mereka membacakan fakta-fakta di pengadilan itu ratusan halaman tergantung case-nya, saudara. Jadi saudara, saya rasa untuk menghadapi pengadilan di dunia kita saja begitu banyak persiapan dan pekerjaan yang harus dikerjakan. Apalagi kita bicara tentang pengadilan kita menghadapi Tuhan pencipta kita, di mana kita diadili untuk kehidupan kita, untuk perkara kekal, nasib kekal kita, saudara, kalau saya boleh gunakan term itu. How much we have to prepare for such judgment. Dan persiapan itu Anda hanya bisa kerjakan selama Anda masih hidup di dunia. 2 Korintus tadi, ayat yang tadi mengatakan yang sangat baik, dikatakan each of us will receive what is due for the things done while in the body. That's why we live on earth. And that's why it leads again to that question of purpose that we have answered in the past 2 weeks. Kenapa kita hidup di dunia ini? Untuk kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Untuk kita menghidupi potensi kita sehingga kita maksimal dengan seluruh kehidupan kita di dunia ini. Kita maksimal dan berbuah memuliakan Kristus, saudara. Billy Graham, kalau saya boleh ambil sebuah cerita, beliau sudah meninggal, hamba Tuhan yang luar biasa, dalam sebuah crusade yang dia adakan untuk University of California. He told a story about a college student who was fatally injured in a car accident. Her last words to her mother were, "Mother, you taught me everything I needed to know to get by in college. You taught me how to light my cigarette." Orang ini tentunya bukan orang Kristen. "You taught me how to light my cigarette, how to hold my cocktail glass, how to have sexual intercourse safely. But mother, you never taught me how to die. You better teach me quickly, mother, because I am dying." A very simple story. Tapi saudara, we can learn lots of things in life to equip ourselves, to upgrade ourselves, to upskill ourselves, to give us more knowledge, understanding, wisdom, and all that. We
can get someone to teach us on lots of things, teach us how to drive a car, teach us how to do interview, teach us how to be successful in job, how to be successful in investing, teach us how to be prudent in financial management. You can get anyone to teach you about lots of things in life. But sometimes we don't teach ourselves how to die. Kita tidak mempersiapkan diri kita untuk bagaimana kita menghadapi kematian. Dan saudara, ini yang membutuhkan persiapan. Jadi saudara, 3 hal tersebut yang saya rasa sangat penting. Dan saudara, saat kita bicara tentang kematian, apa sebenarnya itu kematian? Saya mau bacakan hanya beberapa ayat saja karena saya kehabisan waktu. Saya akan baca dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-8. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Paulus mengatakan bahwa istilahnya saya saya menginginkan untuk keluar dari body ini and at home, to be home with the Lord. Nah, saudara, saya punya beberapa ayat di sini, tapi saya nggak punya waktu untuk membacakannya. Tetapi pada dasar perjanjian baru menggunakan beberapa phrase untuk menggambarkan kematian. Dan dalam ayat yang 2 Korintus 5 ayat ke-8 ini dikatakan bahwa I prefer to be away from the body and at home with the Lord. Untuk bisa pulang kembali ke rumah. Jadi saudara, kita harus memandang kematian dengan perspektif yang berbeda. Saya memandang kematian itu, kita harus memandang kematian itu adalah bahwa Anda pulang ke tempat di mana Anda belong. Kematian Anda harus Anda pandang sebagai bukan sesuatu yang sifatnya maut, bukan sesuatu yang sifatnya mencelakakan. Tapi kematian Anda harus bayangkan adalah bahwa you are going home. Karena cara kita memandang ini akan juga menentukan sebetulnya bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kalau saya boleh quote dari Helmut Thielicke, he said, "When I say I have to depart," bicara tentang kematian. Kalau saya katakan when I say I have to depart, then the values and the things of my life, my house, my garden, my stamp collection, my vocation, you name it, my cars, my wealth, everything, are the standard by which I measure the departure. Kalau saya memandang kematian itu seperti saya meninggalkan sesuatu, maka standar yang Anda akan pakai adalah Anda meninggalkan segala hal yang berharga itu. Anda meninggalkan harta Anda meninggalkan kesayangan Anda meninggalkan orang-orang yang Anda cintai, Anda meninggalkan reputasi Anda akan tinggalkan itu semua. You are departing. That becomes the measure that how you measure the departure. But when I can say, and this is what he said, when I can say I am going home, then there is a point in my life where even the greatest things, all these greatest things in life on earth, become an insubstantial shadow. And I see only the shore of the home where I am awaited. Kalau saya memandang I am going home, dan dengan kata lain, when I see that death as me going home, then I'm seeing something that is far more precious and valuable than what I have left behind. Jadi saudara, kematian, walaupun kematian ya, Anda bicara Anda meninggalkan sesuatu, Anda meninggalkan hidup Anda di dunia, dan Anda masuk ke kehidupan Anda yang kekal. Tetapi saudara, death should be viewed more as a going to a place where you belong to, rather than living your earthly temporal life on earth. Ini harus dipandang seperti Anda menjemput sesuatu yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih kekal sifatnya. Anda menjemput sesuatu dibandingkan Anda letting go of things that seemingly yang mereka boleh terlihat mulia, mereka terlihat precious, tapi saudara, ada sesuatu yang lebih precious, ada sesuatu yang lebih mulia di sini. Dan saudara, kalau kita memandang ini, maka kita memandang kematian itu bukan sesuatu yang kita tidak memandang itu sebagai sebuah tragedi sebetulnya. Kematian akan menjadi seperti menyeramkan dan tragedi kalau Anda memandang istilahnya because death, you view death as something that di mana you have to leave behind things that you love the most on earth. Then death becomes uncomfortable things to talk about.
death menjadi sebuah event yang Anda avoid to think about. Tapi if death is you view as an event where you are going home to the place where you belong to. You are gaining access to those things that are far more valuable, then death becomes a joy. Kematian menjadi lebih comforting for us to embrace. Dan saudara, ini semua terjadi di mindset. Saudara, Charles Spurgeon once said, "Death is the fiery chariot in which we ascend to God. It is the voice of the great King who comes into his banqueting hall and says, 'Friend, come up higher.'" Kita memandang kematian bahwa Tuhan menjemput kita, memanggil nama kita, "Hey, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu." Dan saudara, banyak orang mendiskus tentang dan mendebatkan apakah ada kehidupan sesudah kematian. Banyak hal yang sebenarnya kita bisa bahas di sini, tapi secara general and universal belief, pada mayoritas publik sebetulnya regardless mereka mau agama apa, regardless mereka mau kepercayaan apa, mayoritas publik mereka meyakini sebetulnya bahwa ada life after death. Terlepas dari how they want to define us, karena itu akan dipengaruhi dengan kultur, dengan latar belakang dan sebagainya. Tapi survei dalam beberapa tahun belakangan tetap membuktikan dan menyatakan bahwa secara in public sebetulnya orang they know that there is life after death. General Social Survey 2014, cross-section and panel combined, conduct a survey on a question, do you believe there is a life after death? 71% said yes. Dan banyak survei-survei yang saya ambil yang menggambarkan similar sort of results, that predominantly orang percaya yeah, there is a life after death. And when we talk about if there is a life after death, when we need to talk about the nature of God himself. Bahwa istilahnya kalau di dalam Markus 12 ayat 27 dikatakan he is not the God of the dead but he is the God of the living. Dia adalah Tuhan atas orang yang hidup. Dengan kata lain bahwa tentunya Tuhan menggambarkan bahwa istilahnya ada kehidupan sesudah kematian di sana, karena kalau tidak, he is not really like the God of the living, because orang hanya hidup di dunia ini sesudah mati, orang itu tidak bertuhan kembali. Tetapi he is the God of the living. Dan pertanyaan di kita Markus 12 ini sebenarnya dalam konteks orang Saduki mempertanyakan tentang resurrection of the dead. Mereka sedang berbicara tentang konteks kematian, dan di sini muncul pertanyaan nanti di surga sudah kebangkitan, ada perkawinan tidak, siapa yang akan menikahi siapa dan sebagainya. Ini bicara tentang life after death. The context is about life after death. And Jesus said when he talked about life after death, he said he is the God of the living. He is not God of the dead. Lalu kita bicara juga bahwa God in nature is He's the God of love. He is love himself. Dia adalah Tuhan atas kasih. Dia adalah kasih itu sendiri. Dan kalau kita menggambarkan ini sebenarnya it is very logical to say bahwa istilahnya when He is a loving God, then He created us for us to be in a loving fellowship, to be in a loving relationship with Him. Dan this kind of loving relationship cannot be confined within these 80-90 years of life on earth. God is by nature is a God of justice too. Bahwa istilahnya dia adalah Allah yang adil. Dia memegang keadilan, standar keadilan di tangan dia. It is logical to say bahwa istilahnya He is God being God. Dengan saat semuanya telah berakhir, dia akan menggelar perkara dan pengadilan itu terhadap semua umat manusia. And by doing that, He is just endorsing Himself as God who is for justice. Jadi saudara, the nature of God himself tells that there is certainly life after death. Dan the witness of science, science juga membuktikan, saudara, menggambarkan, mengarah kepada bahwa sesungguhnya memang hidup tidak berakhir sesudah Anda mati di dunia ini. Anda mungkin sering kali dengar dengan istilah namanya NDE atau Near Death Experience. Nah, Near Death Experience ini adalah pada dasarnya is one's experience that is associated with death or impending death. Dan terlepas dari what you believe religiously, culturally, dan sebagainya, sebetulnya researchers dan mereka mengconduct study terhadap
fenomena near death experience ini, di mana orang itu sudah mati, jantung berhenti berdetak sekian menit dan sebagainya, lalu tiba-tiba hidup kembali. Researchers sebenarnya sudah mengadakan studi ini so long ago, dan mereka conduct so many different studies to membuktikan, to prove apakah ini benar atau enggak. Bahkan mereka ada secara ekstrim, mereka put someone to temporal death and then dibangun kembali dengan mesin jantung itu supaya mereka bangun kembali. Untuk mereka sebenarnya melihat apa yang terjadi sesudah orang itu mati. Dan the near death experience, again, regardless ini bentuk latar belakang orang dan sebagainya, saudara, there's some common trends, there are common elements yang mereka temukan, dan ini riset membuktikan. Mereka dari orang-orang di interview, mereka menggambarkan sebuah hal yang common. Common itu apa? Biasanya ada apa? A sense of awareness of being dead. Mereka merasa sudah mereka mati, ada awareness bahwa saya sudah mati. Ada a peaceful sense of removal from the world. Ada merasa sebuah sense bahwa Anda terpindah keluar dari dunia, an out of body experience. Mereka bisa melihat bahwa roh mereka terangkat dan mereka bisa melihat tubuh mereka sendiri di sana. A tunnel experience, seperti mereka masuk ke dalam tunnel dan mereka masuk mengarah ke something yang bersifat terang. A rapid movement towards or a sudden immersion in light. An encounter with beings of light, beings dressed in white. Mereka ada menggambarkan bahwa istilahnya secara common mereka temukan, mereka menjumpai ada pribadi yang berjubah putih, pribadi yang sangat terang yang mereka tidak bisa lihat dengan mata mereka. A flash of live review. Tiba-tiba mereka saat mereka terjadi itu, mereka seperti film, hidup mereka semua muncul secara flashing seperti slideshow begitu, saudara. Dan ada juga muncul trennya adalah, elemennya adalah a decision making moment to return to one's body. Ada istilahnya, mereka harus kembali lagi, karena orang-orang yang di interview ini tentunya mereka yang kembali hidup kembali begitu, saudara ya. And a sudden going into one's body. Jadi saudara, researchers membuktikan dan mempelajari bahwa memang dari NDE ini, near death experience ini, orang-orang menggambarkan sesuatu yang sifatnya sangat similar. Dan again, regardless, saudara, how you want to define, how you want to interpret this, I think it is sufficient to say bahwa istilahnya out of this research and studies, bahwa istilahnya life doesn't end at the point of your physical death. Hidup tidak berakhir di titik di mana jantung Anda berhenti berdetak. Jadi saudara, where are we going? We are going home. We are going to the place where we belong to. We are walking towards things that are far more valuable and precious compared to those things that we think are precious and valuable on earth. Dan Anda dan saya hanya bisa mempersiapkan itu hari ini selama kita hidup. Dan disinilah, this is the question of destiny. Dan ini akan melengkapi seluruh khotbah yang kita sudah bicara dalam big questions in life. Kita akan menghadap kembali kepada pengadilan tahta pengadilan Allah Bapa. Dan oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri kita sebaik mungkin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada pagi siang hari ini. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Tuntun kami hidupi hidup ini Tuhan dengan bijaksana. Menghitung hari-hari kami. Untuk kami sungguh-sungguh hidupi dengan takut dan gentar, supaya kami bisa menghadapi kematian dengan sebuah sukacita, dengan sebuah keyakinan, untuk kami bisa menghadap tahta pengadilan Kristus, for us to give account to what we have done upon our lives on earth. Dan Tuhan yang menyertai setiap daripada jemaat-Mu. Dalam masa-masa ini Tuhan, kami tahu semakin menyadari betapa fragile, betapa short, betapa rapuhnya dunia yang kami hidupi hari ini. Dan biar kami Tuhan terus diarahkan untuk kembali kepada pribadi Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat Tuhan City Gate ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba berdoa, haleluya, amen. Thank you everyone, God bless you and happy Sunday. Take care. Selamat pagi jemaat yang dikasih Kristus. Mengucap syukur kalau saudara dan saya masih diberikan kesehatan, kita masih bisa bernafas secara normal, tidak memerlukan bantuan alat pernafasan. Itu merupakan suatu anugerah buat kita. Dan saya selalu percaya kita tidak boleh terlepas
dari Tuhan, pencipta segalanya, yang mengatur kehidupan kita. Dan saya selalu berdoa buat saudara dimanapun saudara berada, biar kita selalu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Pengumuman gereja untuk minggu ini, kita ada Bible Study setiap hari Selasa. Stay tune di Instagram kita. Kemudian bagi teman-teman yang masih punya hati untuk menyumbangkan untuk dana COVID, kita masih buka dan kita akan membantu jemaat atau saudara-saudara kita yang membutuhkan di Australia maupun di Indonesia. Pesan saya terakhir, tetap jaga kesehatan. Saya berdoa supaya kita selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita semua. Sampai jumpa.